Hai teman-teman SG, kembali lagi bersama Kak Hana. Kali ini kita akan membahas soal geografi. Nah, berikut ini soalnya. Fenomena geologi yang tidak tergolong sebagai sistem penghasil panas bumi yang potensial adalah A. Vulkanik muda, B. Vulkanotektonik, C. Struktur sesar, D. Deformasi tektonik, E. Gunung api aktif. Nah, kira-kira teman-teman akan jawab apa nih dari option yang tersedia ini? Oke, coba kita lihat lagi ke pertanyaannya ya. Yang ditanyakan adalah fenomena geologi yang tidak. Berarti ini pengecualian ya, yang tidak tergolong sebagai sistem penghasil panas bumi. Panas bumi ini kita sebut juga nama lainnya geotermal. Panas bumi artinya panas yang dihasilkan dari dalam bumi. Ya, maka panas bumi ini sangat berasosiasi dengan aktivitas vulkanik dan aktivitas tektonik. Aktivitas vulkanik itu contohnya apa sih? Ya, gunung api aktif. Ya, gunung api aktif. Kenapa gunung api aktif itu erat kaitannya dengan panas bumi? Karena di gunung api aktif di sana ada aktivitas magma. Ya, dan magma ini berkontribusi sebagai penghasil panas bumi. Gitu. Oke, selanjutnya tektonik itu berarti kaitannya dengan pergerakan lempeng. Oke, nah berarti kita udah dapet nih keyword-keywordnya terkait dengan yang menghasilkan panas bumi. Di antaranya vulkanik, tektonik, gunung api, magma, pergerakan lempeng gitu ya. Nah, coba kita cek lagi optionnya. Mana aja option yang sudah menampilkan keyword yang kita sebutkan tadi. Oke, A. Vulkanik muda. Ada ya, kita nemu keyword vulkanik. B. Vulkanotektonik. Nih ada vulkaniknya ada, tektoniknya ada. C. Struktur sesar. Nggak ada. D. Deformasi tektonik. Ada ya, keyword tektoniknya di sini. E. Gunung api aktif. Nah, gunung api juga ada. Oke, di antara option ini yang nggak menyinggung keyword yang kita sebutkan tadi itu yang option C, struktur sesar. Nah, bener nggak nih? Coba kita bahas satu-satu ya. Vulkanik muda ini artinya gunung api yang masih aktif. Gitu. Vulkanik muda, kalau sudah nggak aktif, sebutannya vulkanik tua, gitu. Maka, jika vulkanik muda itu gunung api aktif, artinya ini sama dengan option E, gunung api aktif. Dan gunung api aktif ini salah satu sistem penghasil panas bumi. Oke. Yang kedua, vulkanotektonik. Nah, vulkanotektonik ini berarti kombinasi dari aktivitas vulkanik dengan aktivitas tektonik. Jelas ya, ini sudah menyangkut dua keyword ini. Oke, berarti vulkanotektonik ini juga menjadi bagian dari sistem penghasil panas bumi. Oke, kemudian deformasi tektonik. Deformasi tektonik ini, deformasi artinya perubahan lapisan kulit bumi akibat dari proses tektonik. Ya. Jadi proses tektonik atau pergerakan lempeng itu mengakibatkan perubahan lapisan kulit bumi atau kita sebutnya deformasi. Nah, bentuk deformasinya ada macam-macam. Ada kekar, ada sesar atau patahan, ada lipatan, ada ketidakselarasan.
atau unconformity. Oke. Nah, ini diakibatkannya oleh aktivitas tektonik tadi ya, berarti masih menjadi sistem penghasil panas bumi. Kemudian struktur sesar. Struktur sesar ini adalah bagian dari deformasi tektonik yang ini ya, struktur sesar. Jadi lebih spesifiknya deformasi tektonik gitu, atau subnya gitu ya, atau ya bentuk spesifik dari deformasi tektonik ya salah satunya sesar. Struktur sesar ini kan berarti artinya struktur lapisan batuan atau bidang rekahan ya, struktur lapisan batuan yang mengalami displacement atau pergeseran gitu. Kenapa dia bisa bergeser? Kenapa dia bisa rekah gitu? Kenapa dia bisa retak? Kenapa dia bisa patah? Karena pertama bisa karena pergerakan tektonik. Yang kedua bisa jadi oleh gaya. Ya. Gayanya ada tension, ada compression yang saling menarik atau saling menekan gitu ya, atau bahkan kombinasi keduanya gitu. Nah, jika seperti ini, bisa nggak sih struktur sesar artinya menjadi sistem penghasil panas bumi? Bisa jika struktur sesar tersebut diakibatkan oleh proses tektonik. Artinya, struktur sesar ini atau patahan ini letaknya berada tepat di batas lempeng. Gitu ya, di batas pertemuan lempeng, maka disitulah bisa jadi ada sistem penghasil panas bumi. Tapi, pada kenyataannya, tidak semua struktur sesar, tidak semua patahan itu disebabkan oleh tektonik, dan tidak semua patahan itu berada hanya di perbatasan lempeng gitu ya. Banyak juga struktur sesar yang tidak terletak di sana dan bukan disebabkan karena proses tektonik. Artinya banyak sesar-sesar atau patahan yang tidak menghasilkan panas bumi. Maka jika seperti itu, di antara option yang ada, jawabannya yang tidak tergolong sebagai sistem penghasil panas bumi secara tidak langsung adalah struktur sesar. Ya, struktur sesar ini tidak berasosiasi secara langsung sebagai penghasil panas bumi. Masih kondisional, masih banyak syarat gitu ya yang harus dipenuhi jika struktur sesar itu bisa menjadi sistem penghasil panas bumi. Oke, maka jawabannya untuk pertanyaan ini adalah C. Baik, teman-teman, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!